sebentar saja generasi yang sedikit itu terhilang. Dan pesan saya, apapun yang terjadi, politik apapun yang menghantui dan kemudian memasuki areal kita, orang-orang eksternal yang masuk, pesan saya, janganlah banyak berpengaruh. Kita kerja apa yang di depan kita, just the way I am, just the way you are. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat terharu. Sebelumnya saya nggak ingin sekali mengucapkan kata pisah atau dikumpulkan untuk bisa say hello atau katakanlah verbal party sekalipun, itu sebetulnya saya orang cengeng. Saya sebagai orang yang tua, saya harusnya bisa mature, dan saya menganggap ini suatu hal yang tidak bisa dicengeng. Saya harus tinggalkan memori-memori yang ada, biarkanlah dia menjadi kenangan. Tapi mungkin karena tua, kadang-kadang tidak terasa basahnya mata, tidak bisa dibendung. Karena banyak sekali kenangan-kenangan manis yang saya dapatkan, apalagi di media yang terakhir, padahal tidak lengkap setahun, tapi saya bisa mengenal pribadi teman-teman saya di sana. Para pemeriksa yang satu persatu membuat saya makin masuk ke dalam pribadi-pribadi maupun keluarganya. Dari sisi kebanggaan seorang kepala seksi penagihan, katakanlah, yang bisa sesuai dengan apa yang kita garap bersama, bahu-membahu, bisa mencapai menerima extra effort yang paling tinggi, mencapai 138%. Itu membuat saya bangga, bukan hanya yang bersangkutan bangga. Jadi hari yang kita tinggi bersama untuk mencapai penerimaan. Karena saya selalu mengingatkan sama teman-teman, Anda media, Anda adalah pilihan masuk sini. Saya selalu ingatkan supaya Anda tidak minder, supaya tidak ada lolak-lolo, supaya Anda menjadi sadar Anda itu berguna, bahwa Anda adalah pilihan. Karena apa? Karena peranan Anda itu di atas 50%. Kantor wilayah seprovinsi Bali, penerimaan pajaknya terletak di tangan Anda semua. Itu yang saya selalu ingatkan terus, sehingga kita jangan pernah lengah dan jangan kita membuang-buang waktu cuma. Waktu itu sangat singkat. Dan semua ini sangat tergantung pada performance Anda. Bapak Ibu sekalian, saya merasa hidup singkat di Mandia, kerjasama dengan Anda yang tidak sampai setahun, banyak sekali kenangan manis yang bisa saya bawa. Saya akan simpan jadi dalam hati, dan saya akan keluarkan, mungkin menjadi cerita buat anak dan cucu saya, bahwa saya pernah di Bali dan saya bisa pernah bergaul sama yang namanya Bu Lastri. Kita pernah cerita tentang suaminya Bu Lastri dulu, pernah perjuangannya Bu Lastri yang kita bahu-membahu untuk memelihara anak tanpa suami. Itu betul-betul membuat kesan buat saya ini dan sebagainya. Tapi selamat itu ketika menjadi suatu modal atau yang bisa dijadikan pedoman hidup. Banyak cerita yang bisa saya simpan. Semua teman-teman di Bali, kearifan lokal yang saya dapatkan banyak belajar buat saya setua ini. Kearifan lokal seperti kebiasaan-kebiasaan umat dalam beribadah secara Hindu, itu juga saya sangat hargai. Begitu juga saya selalu diskusikan kalau malam dengan Pak Wahyu, betapa saya menghargai pulau ini sebagai pulau yang sangat santun, beradab dan berbudaya, yang membuat kita semakin semangat untuk bekerja. Terus saya mau Pak Wahyu, Pak Wahyu dia bingung, kenapa pas di Bali ini peristiwa itu banyak, tapi semua peristiwa itu adalah suatu tantangan perjuangan yang secara tidak sadar adalah ternyata mengangkat martabat kita. Saya sendiri merasa martabat saya yang sebetulnya masuk ke Bali ini merasa tidak begitu dihargai. Di sini menjadi seakan-akan perangkat, jadi suatu kenangan manis. Apapun ceritanya, mau masalah-masalah kepegawaian yang kemudian merusak nurani kita, atau suatu masalah-masalah lain yang mungkin nggak saya sebutkan ya karena menyangkut hal itu, tapi itu merupakan tantangan bahwa hidup di kota ini, di pulau ini, perlu kita menunjukkan kemampuan kita, dari mana kita berasal sekolah, dari mana kita mendapatkan ilmu, dan kemudian kita keluarkan. Dan saya terima kasih saya bisa bertemu dengan teman-teman semua, adik-adik semua, bahwa memang betul kita tidak pernah, Anda hanya sehari-hari saya akan
lupa, saya akan hilang kebersamaan saya dengan Anda. Tapi pertemanan saya katakan, Anda teman-teman Bali, kalau ke Jakarta, saya sama keluarga, sama Anda untuk minum di rumah saya. Kita tidak lagi menjadi atasan bawahan, tapi kita adalah kawan yang pernah sama-sama bekerja sama di kota ini. Dan saya sangat berharap Anda jangan pamrih untuk itu, karena hidup ini pada akhirnya toh kita akan semuanya tua. Kita juga akan menghasilkan budi baik yang pernah kita dalami sama-sama, kita akan gali bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon maaf apabila dalam hari-hari terakhir saya mungkin banyak memberikan harapan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti kan saya bisa membantu, tapi tidak dapat bisa membantu merealisir kata-kata sindiran dari Pak Wahyu. Kalau saya mungkin semua saya ingin bantu dalam arti secara tulus ya, baik dari sisi keluarga, baik saya ingin membantu dari sisi karir, baik saya ingin membantu dari sisi apapun persoalan Anda, saya ingin masuk ke dalamnya. Bukan saya sok tahu ataupun apa, karena saya udah merasa bahwa saya adalah seorang bapak. Satu persatu dari teman-teman yang punya problem, saya coba masuk. Saya coba ingin membantu. Termasuk juga barangkali saya banyak memberikan harapan pada teman-teman, andaikan saya masih tinggal di daerah pajak. Tapi itu semua saya kira jangan terlalu banyak menyalahkan saya, karena semuanya keadaan. Saya sudah mencobanya. Mungkin Pak Wahyu tahu persis juga apa yang kita harapkan. Untuk itu kita yang penting berusaha ya. Saya tidak percaya kepada teori paradoksnya dari Michael Moldy dan David Weisman tahun 2005 dalam bukunya The Paradox of Excellence. Itu mengatakan bahwa kita yang selalu berusaha bekerja itu jangan pernah, saya pernah ini tuh tulisan itu, jadi The Paradox of Excellence itu kebetulan saya banyak baca buku pada tahun 2005. Dia menggagas bahwa saya nggak percaya ini ya, semakin baik Anda melakukan pekerjaan, semakin tidak terlihat performa Anda dalam segala hal, kecuali pada sesuatu yang buruk. Performa yang luar biasa justru akan membunuh Anda. Saya nggak percaya itu, karena sekarang kalau kita bekerja baik, nggak kelihatan. Begitu Anda buruk atau menekan orang, Anda menjadi sesuatu yang buruk. Itu kan sebetulnya akan menggugurkan motivasi Anda. Nah, saya tidak percaya. Mungkin saya lebih percaya kepada kata-kata Einstein yang mengatakan, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil. Untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Tidak karena keberhasilan sudah itu Anda bisa berupaya, berencana, tetapi semua itu terjadi bisa di luar dengan Anda. Untung doa saya kemarin ingin menjadi orang yang terbaik, bukan berdoakan karir, tapi menjadi yang terbaik buat saya. Dan inilah yang mungkin pada malam ini saya bisa ungkapkan hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kenangan manis semuanya hari ini. Saya dan Ibu, saya juga mohon maaf kalau Ibu dengan profesinya nggak bisa dekat sama ibu-ibu di sini. Saya dari awal saya sudah katakan, Ibu di kadang-kadang belum sini, dia udah sangat mengorbankan waktu dan pasiennya, tapi toh bisa juga bisa di depan teman-teman. Kalau teman-teman di Jakarta jangan lupa datanglah, mampirlah ke rumah saya. Ini yang saya sampaikan. Akhirul malam, saya tadi lupa juga salam. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tidak mau berpantun, karena banyak pantun mengatakan itu. Tapi saya supaya cukup serius, supaya nggak nagel. Memang kalau sesuatu yang salah itu, lupakanlah. Saya ingin mohon dimaafkan dari sanubari yang dalam.
Dan ini semua sama-sama tidak pernah kita membuat sesuatu yang jelek. Pikirkanlah yang baik-baik. Saya juga akan memberikan Anda yang baik-baik semua. Saya juga harapkan begitu supaya lebih nyaman kita ke depan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para Mas Sandi. Oh, Sandi, 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 oh. Terima kasih Pak Jody dan Ibu Jody atas kesan-kesan panjang lebar tadi, terus memotivasi buat kita yang masih bekerja di adat di DJP untuk memberikan yang terbaik ya kita semua untuk sampai akhir. Tetap beliau concern kepada instansi yang pernah membesarkan sampai hari terakhir, hari ini Pak ya. Sampai saya di mana saya satu keinginan Pak mendengar suara ibu sampai tidak dapat saya. Tapi kita yakin Gus ya, di balik lelaki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Istri-istri ya, tepuk tangan dong semuanya. Seperti yang Pak Jody untuk kerjasama ya, kolaborasi. Oke, selanjutnya sudah beranjak malam, mungkin sudah ada penurunan Dengan tensi. ya, penurunan konsentrasi. Mungkin ini bukan akhir, tapi ada sedikit ya kenang-kenangan buat Bapak kita, Bapak Jody. Teman-teman, terutama Pak Jody, untuk mencari satu kenang-kenangan buat Mas Jody aja sulit sekali. Antara keinginan dan kemampuan. Gitu. Maunya hebat, duitnya nggak ada. Ya kan? Mau yang terlalu sederhana nanti nggak pantas. Kan gitu itu. Karena dia sangat berarti itu. Kalau Jody bukan siapa-siapa, ya enteng aja. Terserah walaupun juga boleh. Kan gitu. Sehingga saya sangat concern. Berikutnya mohon dibuka Mas Jody. Kenang-kenangan dari Mas beliau. Bukan dari Wahyu. 100 lebih foto kegiatannya Mas Jody di Bali. 100 lebih foto dikumpulkan untuk dikompos jadi mozaik ini. Tapi yang lebih penting Mas Jody, barang seperti ini cuma Pangdam Udayana yang pernah dapat. Panglima Kodam Udayana itu Jenderal Tori. Jadi saya bilang Pak Jody nggak boleh kurang dari itu, nggak boleh kurang dari Pangdam gitu. Kalau bisa lebih ya lebih gitu. Ya jadi mau diterima aja ya. Selanjutnya mungkin Pak Jody bisa sama Ibu di depan. Masih ada beberapa kenang-kenangan lagi Pak. Yang pertama dari subbagian umum. Subbagian umum. Tepuk tangannya teman-teman semuanya. Terlalu indah di lupakan. Terlalu Biar foto bersama Pak. dikenangkan. Setelah aku sedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanku kepadamu, engkau kan menunggu. Sebelum kami menyampaikan sebuah kenangan dari kami, izinkan kami menyampaikan sebuah makna dari apa yang kami sampaikan. Jadi ceritanya begini Pak Jody, sebelumnya kami sampaikan di Bali Bapak mungkin pernah mengenal ada namanya perayaan Siwalatri. Maaf,
Jadi Hari Raya Saraswati itu adalah turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian 2 minggu ke depan, persisnya hari Sabtu, itu adalah perayaan Tumpah Landep. Tumpah Landep itu dirayakan dengan sebuah simbol keris, Pak. Bukan kerisnya, Pak, tapi sebetulnya makna apa yang terdapat dalam keris itu. Ternyata setelah kami mencari sebuah literatur, keris itu adalah mempunyai makna, siapa yang memegang keris itu adalah mereka yang mempunyai pengetahuan, pemikiran yang tajam. Saya pikir sosok Pak Jody sangat tepat untuk mendapatkan sebuah keris ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermakna buat Pak Jody. Ada yang ketinggalan Pak Jody. Keris ini juga berlook 7, Pak. Look itu memang 7, juga punya makna, cuman maknanya tidak saya jelaskan di sini. Artinya bagi kami keris ini sangat tepat buat sosok Pak Jody yang punya pemikiran tajam dan pengetahuan yang luas. Demikian Pak Jody. Akan diserahkan perwakilan oleh Bapak Narso. Ungkapan perasaan dari teman-teman Pak kepada Bapak semua, mewakili apa yang telah dirasakan. Ya. Foto bersama untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini. Seperti yang saya kutip lebih bagus ke depan. Mungkin Pak Jody untuk ke depan, tetapi